karena ini asal muasalnya asal muasal virus mpox ini dari hewan, uh, spill over ke manusia sehingga secara teori pun bisa spill back ke manusia. Dan memang sudah ada informasi atau laporan dari World Organization for Animal Health (WOA) bahwa ada laporan hewan peliharaan companion animal yang tertular dari pemilik yang terinfeksi mpox dan bergejala begitu. Nah, tentu uh, informasi ini harus kita sikapi secara proporsional, artinya secara kemungkinan itu memang ada kemungkinan hewan peliharaan, companion animal yang kontak erat dengan pemiliknya yang tertular. Ada kemungkinan tertular gitu. Nah, penilaian risiko kita tahun lalu dengan Joint Risk Assessment, JRAOT, menggunakan metode yang disarankan oleh WHO, FAO, dan WOPA. Kita sudah menilai itu. Nah, kita tahu tahun lalu kan memang hanya, kalau saya tidak salah, hanya satu imported case yang kemudian tracingnya dengan tracing yang komprehensif, kita confidence bahwa hanya satu imported case itu. Nah, sekarang kan dari informasi yang kita terima ada penularan sudah ada penularan di komunitas dan tentu tetap ada kemungkinan underreported ya, walaupun kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk tracing, tapi namanya penyakit infeksius biasanya selalu ada fenomena gunung es gitu, sehingga dari sisi risikonya dari sisi risiko ke hewan peliharaan tentu perlu disesuaikan juga. Nah, cuma kemarin di grup yang saya terima informasi dari Dokter Ngabila itu sudah cukup menggembirakan ya. Jadi teman-teman dari kesehatan, dari PE-nya juga menanyakan si kasus ini punya hewan peliharaan atau tidak gitu. Nah, sekarang tinggal kita sudah tahu kemungkinan atau ya kemungkinan untuk terjadinya penularan dari manusia ke hewan. Sebenarnya penularan dari manusia ke hewan ini yang kita lebih takutkan adalah lagi nanti dari hewannya nular lagi ke manusia gitu. Jadi teman-teman di kesehatan sudah sedemikian rupa tracingnya di populasi manusia, kemudian mitigasi risikonya dengan vaksinasi berbasis risiko segala macam. Kalau kita tidak memperhatikan risiko penularan ke hewan ini, kemudian nanti hewan ini jadi reservoir untuk kemudian menular lagi ke manusia kan, itu yang kita lebih khawatirkan sebenarnya. Jadi kayak kita sudah berusaha untuk mengendalikan di manusianya, tapi tertinggal di hewannya, itu yang lebih kita khawatirkan sebenarnya. Sehingga memang dari awal ini sebaiknya apa namanya, upaya sekomprehensif mungkin seperti yang sudah ditunjukkan oleh DKI, bahwa dalam PE kalau ada PE itu bahkan mungkin di Vaskes juga sudah mulai diberi awareness teman-teman klinisi untuk kalau anamnesis ya ditanyakan juga apakah mereka memelihara hewan kesayangan, dan kalau mereka memelihara hewan kesayangan untuk dipisahkan dulu dari pemiliknya yang terinfeksi atau yang sedang isolasi begitu. Saya rasa terutama itu dari sisi penilaian risiko kita sudah punya, tinggal di-update saja, dan saya rasa yang penting kita tahu ada risikonya, dan mitigasi risikonya pun kita sudah tahu dan kita sudah terapkan juga, terutama tentu kita mulai dengan deteksi yang terpadu. Ini juga sudah ditunjukkan oleh DKI. Kalau saya tidak salah kemarin ada informasi dari Dokter Ngabila, ada 2 kasus setidaknya yang diidentifikasi per beberapa hari yang lalu, 2 kasus yang diidentifikasi punya hewan kesayangan yang kontak erat, baik itu kucing maupun anjing. Nah, itu dari hewan kesayangan. Dan untuk satwa liar kita juga punya pengalaman harimau Sumatera di Taman Marga Satwa Ragunan yang terinfeksi SARS-CoV-2 mungkin dari manusia, kemungkinan besar adalah kipernya. Nah, ini juga
Suaka Marga Satwa, baik lembaga konservasi, baik Ragunan dan lembaga konservasi yang lain, terutama yang peka terhadap atau rentan terhadap mpox virus, saya pikir juga sudah harus juga meningkatkan biosecurity-nya. Saya lihat sudah ada surat edaran juga dari KLHK untuk bagaimana memitigasi risiko satwa di lembaga konservasi untuk tidak terinfeksi. Nah, yang ketiga, Dr. Rizmi belajar dari pengalaman Amerika Serikat sekitar tahun 2003. Ini yang menurut saya sebaiknya memang kita menggunakan mpox ya, bukan monkeypox. Kalau monkeypox itu kita jadi seperti terjebak hanya monyet saja gitu. Nah, pengalaman Amerika Serikat di tahun 2003 ya, berarti 20 tahun yang lalu, itu mereka mendapatkan kasus import monkeypox atau mpox dari eh, pet animal dari hewan eksotik yang diimpor dari Ghana, kalau saya tidak salah, dari Afrika ke Amerika. Nah, imported pet animal yang hewan eksotik ini yang kemudian jadi sumber penularan waktu itu di Amerika Serikat 20 tahun yang lalu ke pet animal lokalnya mereka, dan dari pet animal lokal itu yang kemudian menular kepada manusia. Kalau nggak salah sekitar 13 atau 30 ya human case waktu itu di 6 negara bagian. Nah, ini juga Bu Rismi, saya pikir di masyarakat kita juga minat memelihara pet animal dari apa namanya, dari jenis hewan-hewan eksotik yang macam-macam itu juga perlu kita mitigasi risikonya. Tentu pada satu sisi memitigasi risiko untuk tidak terjadi pemasukan mpox melalui importasi hewan eksotik untuk pet animal ini yang rata-rata ada hewan rodensia atau punya kedekatan dengan rodensia, dan juga termasuk risiko pet animal dari hewan eksotik yang jenis rodensia, mamalia-mamalia kecil ini juga tertular dari pemiliknya kalau pemiliknya terinfeksi. Nah, jadi mitigasi risiko kita dari kesehatan hewan, saya pikir ya tentu secara terpadu ya, tapi dari perspektif kesehatan hewan, saya pikir dua hal itu, Bu Rismi, dari sisi bagaimana dari human case itu tidak menular ke hewan peliharaannya, baik itu anjing, kucing maupun hewan eksotik. Saya pikir hewan eksotik yang jenis rodensia ini justru lebih lebih peka ya kalau dari literatur yang kita baca. Dan yang kedua, kita juga menghindari untuk tidak masuk melalui hewan juga, karena akan menambah masalah baru lagi kalau kita ada kemasukan melalui jalur hewan. Dan yang paling mungkin saya pikir masuk dari jalur hewan itu adalah dari pet animal jenis hewan eksotik ini. Kalau dari monyet, mitigasi risiko kita sudah cukup ketat ya, karena importasi monyet dan hewan primata itu sudah sedemikian rupa ketatnya pengawasannya. Nah, yang dari pet animal ini nih, yang hewan eksotik pet animal ini, saya pikir juga risikonya tidak bisa kita abaikan. Saya rasa itu Dr. Liz, Dr. Rizmi, nanti saya pikir kita bisa eh, berdiskusi lebih lanjut sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ison untuk poin-poin penting tadi ya, hewan kesayangan, kemudian juga yang di bawah perlindungan konservasi atau di mungkin di apa namanya, antara lain mungkin kalau bahasa awam saya kebun binatang gitu ya Pak, berarti sama yang di hewan eksotik yang diimpor untuk hewan kesayangan. Saya, Bapak dan Ibu, izin saya untuk menampilkan sebentar beberapa gambaran kasus ya, supaya ini menjadi referensi saja. Mungkin nanti setelah itu kita lanjut dengan diskusi dan mungkin lebih detail tadi mendalami arahan dari Pak Ison, mana yang perlu kira-kira ditindaklanjuti kita bersama. Saya izin untuk share screen dan ya. Baik, Bapak dan Ibu tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Ison bahwa kalau dilihat dari sejarah singkat, memang di tahun 58 ditemukan pertama kali di monyet ya, yang dikirim dari Singapura ke Denmark. Mungkin ini namanya jadi monkeypox ya, namun sekarang lebih baik kita sebut sebagai mpox ya. Kita mungkin mohon maaf di paparan ini masih pakai istilah monkeypox. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari
perkembangan kasus pada manusia terjadi di Republik Demokratik Kongo, yaitu di tahun 1970. Dan kemudian sampai dengan tahun era 1970 sampai dengan tahun 2021-an atau sampai sekarang itu ditemukan beberapa wabah-wabah yang sporadis di daerah Afrika dan ditemukan juga pernah pada pelancong di Nigeria. Ini mungkin riwayat singkatnya. Untuk WHO sendiri, walaupun sempat ditetapkan sebagai Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC, artinya penyakit yang berpotensi meluas menjadi wabah dan perlu menjadi concern global, itu pernah ditetapkan di Juli 2022, namun sebetulnya di Mei 2023 sudah dicabut oleh WHO. Gitu, karena dilihat memang saat ini di global sudah tidak kelihatan peningkatan kasus yang tajam seperti pada tahun 2022. Walaupun tetap masih ada peningkatan kasus termasuk di beberapa negara Asia seperti di Thailand, kemudian juga di Jepang itu sempat ada juga peningkatan kasus dalam kisaran angka penderita di sekitar 10 sampai 20. Nanti mungkin ada slide berikutnya. Kemudian di kondisi yang saat ini di manusia, maka akan berbeda situasinya seperti di era mungkin di tahun 1970-an tadi, di mana sebelumnya ada daerah-daerah yang endemis di sekitar negara-negara di wilayah Afrika Barat Tengah, kemudian juga ditemukan juga pada anak-anak. Ini dulu ya, jadi ini episode tahun-tahun 1970-an, kemudian penularannya pada orang yang tinggal satu atap. Nah, kemudian ini kasus sudah berkurang untuk gambaran yang kasus kita temukan di tahun 70-an. Berubah situasinya dengan kasus-kasus di era tahun 2000-an, terutama kalau kita lihat tahun 2022 kita sempat punya satu kasus, dan juga tahun 2023 ini. Juga kita lihat sekarang penyebaran Mpox ini adanya di negara-negara non-endemis. Ya, jadi bukan lagi di negara-negara yang seperti di wilayah-wilayah Afrika yang dianggap sebagai daerah endemis. Di non-endemis ini termasuk di negara-negara yang seperti Amerika, kemudian yang waktu global dinyatakan sebagai PHIC, juga di Eropa, dan termasuk juga di wilayah Asia. Nah, kemudian kalau di tahun 2022 dan juga saat ini, maka 84,2% ini angka di global pada kelompok laki-laki, terutama pada kelompok laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Kemudian penularan juga kelihatan merupakan jalur penularan melalui hubungan kontak erat kulit ya pada saat hubungan seksual. Ini mendominasi sekitar 68,7%. Nah, di tahun 2022 kasus pertama kita memang terjadi pada seorang laki-laki yang mempunyai riwayat perjalanan dan kemudian memang ada kontak seksual pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri tadi. Nah, kemudian sedikit menggambarkan mungkin izin nih Dr. Ison dan Bu Rismi, kalau dulu mungkin memang ditemukan pada hewan, kemudian yang menularkan kepada manusia. Nah, kemudian kalau di saat ini kita di wilayah-wilayah kota besar, maka penularannya memang lebih banyak ke antar manusia. Kemudian untuk saat ini kita juga melihat, Mpox ini juga tentu selain ditularkan antar manusia, walaupun secara teori memang bisa ditularkan melalui droplet respiratorik, jadi melalui batuk atau pada saat berbicara, tetapi kelihatannya dari kasus-kasus 2023 ini lebih banyak memang penularannya lewat jalur kontak seksual, karena terjadinya kontak langsung skin to skin yang antara kulit yang terdapat lesi dengan kulit yang sebelumnya orang sehat, dan kemudian di situ menjadi jalur masuk atau port de entry dari virus ini, dan kemudian baru berkembang. Tentu juga virus ini jika terjadi atau pada ibu hamil, maka bisa kemudian diteruskan infeksinya kepada janin yang dikandung. Ini mungkin salah satu kekhawatiran kalau misalnya virus ini penularannya kemudian dari kelompok yang saat ini kita lihat masih terkonsentrasi pada kelompok
tadi laki-laki, tetapi kalau misalnya tidak baik juga penanganan kita untuk memutus rantai penularan dan kemudian ada ibu hamil yang sampai tertular, maka bisa berbahaya juga kepada janin yang dikandung. Nah, kemudian kalau kita lihat saat ini kasus di DKI Jakarta sudah ada 14 kasus, dan di luar DKI Jakarta ada 2 kasus. Yang di luar DKI Jakarta ini sebenarnya sebelumnya tercatat sebagai kasus Jakarta, tapi kemudian kita keluarkan karena dia tinggal di wilayah luar Jakarta, walaupun aglomerasi Jakarta ya, jadi Bodetabek, dan saat ini menjadi perhitungan di daerah asalnya. Nah, kalau kita lihat daerah mana sih yang sebenarnya resiko tinggi untuk terjadi Mpox, maka dilihat dari cara penularan dan kelompok berisiko yang tadi, 14 kasus yang sudah ada di Jakarta, termasuk ditambah 2 yang di luar Jakarta itu semua adalah kasus pada laki-laki. Nah, kemudian kalau dilihat dari perilakunya, maka wilayah-wilayah atau kota besar yang mobilitas penduduknya tinggi, yang tingkat perekonomiannya bagus, yang mungkin pariwisatanya juga bagus sehingga banyak juga banyak turis juga baik lokal maupun internasional gitu. Nah, disitulah sebenarnya juga daerah yang istilahnya kita banyak hotspot ya, banyak terjadi daerah-daerah yang untuk terjadinya penularan penyakit terutama karena kontak seksual itu menjadi lebih besar. Sehingga mungkin di luar Jakarta, kota-kota besar terutama yang tingkat perekonomiannya juga sama baik, kurang lebih baik seperti juga Jakarta, di situ juga berpotensi ada kasus. Cuman mungkin belum teridentifikasi. Nah, ini untuk situasi negara lain di Asia ya, seperti Thailand, kemudian juga ada peningkatan kasus di Jepang dan beberapa negara lain. Tapi peningkatan kasusnya juga ditemukan kasusnya relatif kecil ya, karena contohnya untuk Thailand beberapa kali ditemukan di sekitar bulan Agustus pertengahan, September awal, dan kemudian juga September tanggal 20-an ini, kasus baru yang ditemukan berkisar antara 10 sampai 14 kasus. Jadi kalau kita bayangkan dengan penularannya COVID ini jauh berbeda ya, Ibu Bapak. COVID waktu itu memang penularan utamanya jalurnya lewat droplet dan kemudian sehingga mudah untuk menular. Kalau yang Mpox ini lebih banyak penularannya lebih kepada skin to skin atau kontak erat kulit, antara lain karena hubungan seksual ya. Nah, kemudian periode penyakit ini kita kenal periode inkubasi dan periode infeksi. Periode inkubasi ini sejak seseorang terpapar virusnya, berarti tadi misalnya melakukan hubungan seksual atau kontak erat kulit gitu ya dengan penderitanya. Nah, sejak virus itu masuk sampai kemudian orang muncul gejala itu bisa sampai 21 hari. Secara teori rentangnya antara 5 sampai 21 hari, walaupun kalau kita lihat kebanyakan memang muncul gejala itu di antara 6 sampai 13 hari sejak kontak awal. Nah, pada saat orang sudah muncul gejala, disitulah dia bisa menularkan atau kita sebut sebagai periode infeksi. Gejala pada umumnya yang muncul di awal adalah gejala seperti demam, jadi gejala sistemik ya, seperti demam, sakit kepala, dan ada pembesaran kelenjar getah bening. Juga ada nyeri-nyeri, seperti juga layaknya kalau kita terinfeksi virus ya. Dan ini bisa berlangsung singkat atau bisa beberapa hari. Kemudian setelah diawali gejala awal ini, baru kemudian muncul fase ruam di kulit. Nah, ini sekitar 1-3 hari setelah dirasakan demam. Tapi ada satu kasus juga yang agak kebalik, jadi dia muncul ruam dulu di kulitnya, baru kemudian muncul demam ya. Apakah mungkin ini karena dia udah ada rasa nggak enak badan sebelumnya, tapi belum tergali dari wawancara gitu ya, itu nanti kita masih dalami lebih lanjut. Kemudian kalau di wabah yang saat ini, kondisi ditemukannya kasus-kasus Mpox saat ini, maka jumlah lesi di kulitnya itu sedikit, Bapak Ibu, antara 1 sampai berkisar 20-an.
Dok Lis, terputus, Dok. Saya keputus ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kelempar barusan. Udah nyambung lagi belum? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi selanjutnya, jadi tadi ini gambaran dari yang pernah kita temukan di studi sebelumnya, di kasus-kasus sebelumnya ada lesi, biasanya juga lesi kulitnya nyeri. Dan kemudian walaupun terpisah satu-satu, tapi kalau lesi yang berdekatan dia bisa seperti bergabung kesannya. Kemudian juga bisa kurang dari 4 area tubuh nih. Jadi tidak semua lesinya muncul di seluruh bagian tubuh. Dan yang pasti ini yang paling jelas mayoritas itu lesinya kurang dari 25. Jadi kita bisa hitung lesinya. Ini gambaran lesinya seperti vesikel atau seperti lenting yang berisi cairan, kemudian yang khas ini kalau nanti dia sudah menjadi daerah yang lebih padat dan di tengahnya ada bintik yang lebih gelap atau warna seperti kehitaman. Jadi seperti pustul. Nah, ini perkembangan lesinya mulai dari res di kulit, kemudian muncul seperti papul, vesikel, dan nanti menjadi keropeng. Ini jadi gambarannya kurang lebih mirip seperti kita kalau secara air ya, pada apalagi kalau fase ini. Cuman yang membedakan dia sedikit jumlah lesinya. Nah, ini beberapa contoh yang ada di bagian tubuh. Ini di daerah pubis, ini kalau di lidah, jadi di rongga mulut pun juga ada lesinya, makanya juga orang sebagian sakit nyeri menelan. Bisa juga ada di daerah amandelnya atau di tonsil. Ini misalnya yang ada di wajah, nih bentuknya seperti ini. Kemudian ini juga contoh yang kalau ada di daerah sekitar tonsil ya. Ini yang tadi disampaikan gejala umum ada demam, nyeri kepala, ada pembesaran kelenjar getah bening, bisa di leher, bisa dilipat di ketiak atau di lipat paha. Kemudian apa yang dilakukan secara umum terapi untuk manusia, jadi kita hanya memberikan sifatnya simptomatis. Secara umum pasien-pasien mpox ini kondisinya cukup baik, jadi tidak parah ya, tidak menimbulkan sejauh ini gejala yang pada kasus yang ada tidak menyebabkan kondisi yang payah atau parah. Kemudian ini gambaran dari beberapa kasus yang kita temukan. P merupakan gambaran kapan kontak pajanan yang kita perkirakan terjadi dan onset itu mulai muncul gejala. Jadi ada orang yang rata-rata gejalanya tadi muncul bisa muncul sampai dengan 21 hari. Ada yang muncul kayak ini, pajanannya di sekitar 11 atau 18 September, mulai gejalanya muncul di 29 September. Jadi kira-kira ada di sekitar 17 hari, 11 sampai 17 hari untuk kasus yang berbeda. Kasus lain dia mulai ada pajanan di tanggal 10 Oktober tapi sudah bergejala di 12 Oktober. Kita juga masih gali apakah ada kemungkinan pajanan yang lain sebelum 10 Oktober ya yang sebenarnya menjadi pintu masuk virus ke tubuh. Kemudian di kasus-kasus lain kita juga masih gali dengan riwayat perilaku seksualnya, sehingga mungkin ini juga yang menjadi concern kita karena tidak mudah juga untuk menggali riwayat aktivitas seksual pada kasus-kasus yang ada ditemukan. Nah, ini gambaran karakter ini, mohon maaf masih waktu kasusnya 7 orang ini sekitar sampai dengan 22 Oktober, saat ini kasusnya 14 di Jakarta, 2 di luar Jakarta. Berarti ada 16 kasus. Ini yang kita lakukan kalau dari Vaskes menemukan kasus, maka dia akan langsung melakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR-nya dilakukan di laboratorium saat ini di BKPK atau dulu namanya Litbang Kemenkes, dan kemudian 1x24 jam hasilnya kita dapatkan, pasiennya kemudian menjalani isolasi. Saat ini memang isolasi masih kita lakukan di rumah sakit, tapi kita akan nilai ulang sejauh mana kita perlu melakukan isolasi di rumah sakit selama isolasi mandiri bisa diterapkan dengan baik oleh penderitanya. Dan kemudian kita juga melakukan pemeriksaan lain untuk menyingkirkan juga
penyakit-penyakit penyerta pada pasien. Ini adalah kita pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan swab yang kita lakukan baik di tenggorok, di sekitar anus, kemudian juga serum darah dan kemudian di lesi-lesi kulitnya kita lakukan juga pemeriksaan. Masa infeksius ini berakhir pada saat kropeng sudah habis berganti dengan kulit baru ya. Jadi kurang lebih seperti kalau kita juga pada pasien dengan cacar air itu sebenarnya masa penularannya sudah tidak lagi menular kalau krustanya atau kropengnya sudah rontok dan berganti dengan kulit baru. Jadi kurang lebih ini memang tantangannya karena isolasi penderitanya perlu agak lama sekitar 2-4 minggu. Nah, ini beberapa sumber materi sosialisasi dan juga komunikasi kepada publik yang bisa diunduh dan bisa di-share. Kemudian juga sebagai mungkin dari sektor kami berarti kita masih perlu berupaya memutus rantai penularan nih, terutama pada populasi kunci tertentu tadi kelompok laki-laki dan sebagainya. Kemudian kita penting juga untuk berupaya sekarang memberikan vaksinasi pada kelompok paling berisiko tadi, yang paling berisiko untuk terjadi penularan, yang berarti yang berisiko untuk melakukan kontak erat kulit kepada mereka, kemudian juga berusaha untuk memperbaiki juga terus cara berkomunikasi, menggali informasi agar mereka lebih terbuka, dan kemudian kita juga untuk melakukan vaksinasi ini kita juga minta kepada pasien-pasien yang sedang menjalani isolasi untuk mereka share informasi tentang pentingnya vaksinasi kepada teman-teman komunitasnya nih supaya mereka bisa kita bisa mendapatkan kelompok yang paling berisiko untuk penularan. Kepada pasiennya sendiri sih tidak perlu diberikan vaksinasi ya sejauh ini karena sudah terbentuk antibodi secara alami. Tentunya karena manifestasi sakitnya. Kemudian pada saat ini belajar dari COVID, maka kolaborasi kerjasama kita harus semakin baik dan kita juga tentu menyiapkan pemeriksaan kapasitas laboratorium, pemeriksaan dan juga perawatan yang tentu kita siapkan walaupun eskalasi kasusnya tidak seperti COVID untuk kasus Mpox ini, tetapi tetap perlu kita antisipasi. Saya rasa mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin berkenan ada pertanyaan 1-2 dulu sebelum kita berlanjut dengan jika ada paparan yang bisa disampaikan, mungkin tadi menindaklanjuti arahan dari Pak Ison, dari Bapak Ibu, dari teman-teman FAO jika ada yang atau dari jajaran sektor hewan mungkin ada yang akan ditayangkan mungkin dari hasil joint risk assessment yang sebelumnya juga silahkan, atau dari Kemenkes, Kementan dan WHO yang hadir juga saat ini silahkan kalau ada yang bisa berbagi dulu informasi kemudian nanti kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu. Dari FAO sudah hadir, Dok Lis. Oh baik, dari FAO ada Pak Ali Rizky ya, Dok Ali. Ya Pak Ali. Ya, Silakan. baik, terima kasih Dok Lis dan Bu Rismi. Ya, paparannya tadi juga menarik ya. Jadi memang pada tahun 2002 tahun lalu ya 2022 kami bersama juga dengan Dinas Kesehatan DKI dan juga Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan dan juga KLHK juga telah melakukan joint risk assessment terkait dengan Mpox. Memang pada saat itu kasus masih ada satu ya, sehingga saya baru satu yang dilaporkan, kemudian bergerak cepat untuk melakukan JRA-nya. Mungkin saya menampilkan ada report saja, saya tampilkan slide report terkait dengan diagram alur risikonya. Sebentar saya share screen. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, baik.
Jadi di tahun kemarin kita melakukan penilaian risiko bersama lintas sektor kementerian juga termasuk Kemenko PMK, juga dinas di DKI Jakarta karena memang JRA yang dilakukan ada di DKI Jakarta. Nah, pada saat itu kita menyepakati alur risiko penularan monkeypox ini terutama waktu itu memang melalui hewan dan manusia. Nah, misalnya kita bisa lihat di diagram ini, misalnya melalui hewan yang terinfeksi dari negara impor, ini bisa masuk melalui dari hewan terinfeksi di fasilitas pemeliharaan seperti pet shop, kennel, maupun di rumah. Juga di satwa liar terinfeksi di konservasi ex situ sebagai contoh. Kemudian dari sana bisa langsung ke manusia, bisa dilihat ini dari garis yang warna merah. Kemudian apabila melalui manusia yang terinfeksi dari negara lain, ibaratnya setelah melakukan travel internasional, kemudian menginfeksi manusia yang ada di negara kita di Indonesia, kemudian nanti menularkan ke manusia yang lain. Nah, ini bisa melalui beberapa faktor risiko ya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Liz, misalnya dari LSL, kemudian juga partner seksual ataupun biseksual. Nah, ini bisa risiko tinggi. Kita pada saat itu menyepakati ada 4, yaitu dari LSL, biseksual, partner seksual, kemudian ada tenaga kesehatan, laboratoris, dan juga anggota keluarga pasien. Yang risiko rendah itu adalah masyarakat umum. Nah, jadi ini memang perlu kita menjadi perhatian tinggi ya, di highlight tadi juga sudah disampaikan juga di PPT-nya Dok Liz. Nah, kemudian untuk rekomendasi ataupun manajemen risiko yang pada saat itu disepakati, yaitu antara lain pada saat JRA itu membuat pedoman investigasi terkait dengan kasus monkeypox, kemudian juga form PE monkeypox-nya, kemudian mekanisme notifikasi ke petugas kesehatan hewan apabila ada konfirmasi kasus. Nah, ini juga penting, jadi artinya ketika nanti ada konfirmasi yang saat ini mungkin jumlahnya sudah tidak lagi 15, mungkin bertambah, saya belum tahu update nanti terakhirnya. Ini juga perlu ada kolaborasi atau koordinasi baik dari sektor Dinkes maupun dinas KPKP dan juga kementerian dan lainnya. Kemudian ada pedoman, perlunya adanya pedoman manajemen kasus monkeypox pada hewan, kemudian sharing informasi terintegrasi lintas sektor melalui platform CZ ataupun mungkin sistem informasi lainnya yang relevan. Kemudian juga ada pedoman surveillance terpadu lintas sektor. Nah, saat ini kan kita dengan dukungan Permenko nomor 7 tahun 2021 itu, nah itu penting karena kita di sana ada surveillance terintegrasi lintas sektor. Nah, ini juga perlu ada pedoman surveillance-nya. Jadi apabila terjadi kasus baik di manusia maupun di hewan, ini menjadi pedomannya. Kemudian juga termasuk pedoman untuk pengujian untuk lab. Kemudian untuk tata laksana kasus monkeypox pada hewannya itu juga sama membuat pedoman tata laksana kasus monkeypox pada hewan, kemudian peningkatan 3T ya, testing, tracing, dan treatment pada manusia dan anjing peliharaan, karena pada saat JRA fokus kita ada pada pet animal ya, di anjing peliharaan. Kemudian juga ada monitoring virus secara molekuler, melakukan whole genome sequencing dari sampel hewan yang positif monkeypox. Memang saat ini belum ada pelaporan, tapi ini perlu menjadi perhatian agar kita bisa melakukan whole genome sequencing. Kemudian pilihan komunikasi risiko yang dipertimbangkan itu mengintensifkan sosialisasi pencegahan, kewaspadaan, dan respon terhadap monkeypox kepada masyarakat, terutama tadi ya untuk yang komunitas kunci atau yang berisiko tinggi. Kemudian sosialisasi monkeypox pada seluruh tenaga kesehatan, juga kepada seluruh tenaga aparatur sipil negara di DKI Jakarta. Kemudian juga melakukan orientasi petugas kesehatan di layanan wilayah swasta seperti private clinic, mungkin bisa melalui webinar dan sebagainya.
Terus kemudian melakukan penguatan community-based surveillance yang melibatkan peran serta masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk segera melaporkan kasus. Dan ini sudah sangat baik ya. Kemarin saya mendapatkan informasi bahwa saat ini community-based surveillance-nya sudah berjalan baik. Artinya ketika ada pelaporan langsung segera dilakukan tindakan. Mungkin ini yang singkat yang bisa kami sampaikan hasil dari JRA yang tahun lalu. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kira-kira apa saja rekomendasi yang bisa dikerjakan untuk mencegah penyebaran maupun penularan ke lokasi lain ataupun ke yang lainnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ali. Ya, baik. Berarti siap, Bapak Ibu, berarti kita ada yang ingin menyampaikan lagi tambahan untuk penguatan sebelum diskusi kita, Bapak Ibu? Bu Endang dari WHO maupun Bu Endang atau Bu Cita tadi saya lihat dari Kemenkes, jika ada tambahan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Bu Lis. Apresiasi juga kepada DKI Jakarta dan seluruh jajaran kesehatan untuk deteksi dan respon cepat untuk Mpox ini. Dan kami dari WHO juga sudah menerima notifikasi kasus dan kita juga ada case form untuk Mpox ini dengan minimum datasetnya. Diharapkan ini juga kita dapat berlanjut untuk dapat meningkatkan atau melihat data-data yang ada, terutama mungkin kita lihat dari karakteristiknya populasi yang terdampak, kemudian juga dari usia, kemudian apakah ada MSLSL atau tidak, dan faktor risiko lainnya. Berhubungan dengan adanya kasus tersebut, mungkin dengan adanya respon yang sudah dilaksanakan, usulannya dari memang ini sejalan juga dengan risk assessment dari Mpox yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya dengan Kemenkes dan juga ada partisipasi dari Jakarta juga, di mana di situ dari hasil rapid risk assessment yang pernah dilaksanakan memang diindikasikan bahwa untuk estimasi risiko pada populasi berisiko LSL itu sangat tinggi, sehingga ada beberapa rekomendasi yang juga kita masukkan pada hasil dari rapid risk assessment tersebut. Di antaranya yaitu kita melaksanakan vaksinasi yang memang sekarang ini sudah dilaksanakan, kemudian terus melakukan kontak tracing dan penelusuran kasus, serta monitoring kontak dan isolasi kasus, serta pemberdayaan masyarakat, outreach dengan pesan-pesan yang spesifik pada populasi yang beresiko tinggi. Kemudian mungkin perlu juga kita lakukan program terintegrasi, bahwa di sini kita tahu bahwa untuk kasus-kasus Mpox yang memang sekarang terdeteksi itu berupa LSL dan juga ada yang menderita HIV positif, sehingga mungkin bisa kita lakukan respon yang terintegrasi juga meliputi teman-teman dengan program HIV tersebut. Dan dengan beberapa respon yang sudah kita lakukan, alangkah baiknya juga apabila kita mounting semua respon dan lintas sektor yang berpartisipasi dalam respon ini dalam bentuk suatu respon plan, dengan misalnya sudah ada kita mendeteksi sekarang, sehingga kita bisa melihat estimasi populasi yang terpapar dan juga kita bisa memprediksi vaksin yang diperlukan, serta juga medical supply, esensial medical supply yang diperlukan untuk mengkontain dan juga respon terhadap kasus tersebut. Sehingga nanti kita dapat juga mereplikasikan program tersebut dan respon plan tersebut untuk kesiapsiagaan di kota-kota lainnya, karena mungkin dari hasil
penelusuran apakah kita melihat ada perjalanan-perjalanan juga atau kontak dengan kasus yang ada di kontaknya itu tidak berasal dari DKI Jakarta ini. Dan diharapkan nanti setelah kita selesai melakukan respon ini tentunya kita akan lebih baik lagi apabila kita dapat melakukan after action review. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Di sini juga ada Pak Kama, mungkin kalau mau menambahkan dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Pak Kamal, silakan. Pak Kamal, jika ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, nanti bisa sambil jalan ya, silahkan ya teman-teman. Dari KPKP, Dinas KPKP, ada tambahan Bu Rismi, teman-teman mungkin? Mungkin di sini kan hadir dari Direktorat PKH, KLHK, ya setelah itu kita bisa diskusi kali ya. Kalau untuk DKI, KPKP, kelihatannya kita perlu diskusikan terkait yang disampaikan oleh Dok Ali tadi Pak, Bu, rekomendasi JRA yang salah satunya yang menjadi kendala kita adalah informasi ya memang belum secara real time kita dapatkan gitu. Jadi untuk notifikasi ya kasus di manusia, bagaimana DKPKP juga dalam waktu segera itu juga dapat informasinya sehingga kita bisa TL tuh Dokli sehingga kita bisa mencegah ya penyebaran yang lebih lanjut seandainya terjadi spillback seperti itu. Ya mungkin dari kementerian dulu kali ya Doklis ya, Direktorat PKH. Dari Direktorat PKH, Bu, sambil menunggu mungkin nanti mungkin Bu Dr. Cita ya dari Kemenkes. Kalau dari PKH mungkin bisa ya. Bu Cita di sini ya Bu Cita. Silakan Pak. Ya, Oh iya. Bu Lis. Oh iya. Saya pikir seperti yang tadi disampaikan rekomendasi JRA-nya, 2 poin penting saya pikir adalah deteksi dan isolasi ya, itu yang paling mudah dilakukan saat ini untuk mencegah spillover. Jadi bagi kasus atau bahkan ya sesuai dengan kriteria definisi kasusnya di manusia, sepanjang mereka dianggap berisiko, itu hewannya juga kalau mereka pemelihara hewan ya tadi notifikasi ke dinas KPKP-nya yang diperlukan secara real time agar timnya Dokter Rismi juga bisa follow up dari sisi hewannya. Mungkin itu yang paling mungkin kita laksanakan saat ini. Nah, untuk dari sisi deteksi, saya pikir lab kita yang terdekat untuk DKI itu adalah BVET Subang, ada Pak Sodirun dan tim di sini yang tentu saat ini juga menyiapkan. Karena kapasitas PCR-nya kan kalau BVET Subang sudah sedemikian rupa mumpuni, hanya saja untuk mungkin saat ini belum tersedia primer probe untuk mpox virusnya, untuk deteksi mpox virusnya ya. Saya dengar dari tim Pak Sodirun juga sudah mulai mengorder primer dan poxnya kalau dibutuhkan konfirmasi di hewannya, karena tentu sekali lagi mencegah spillover ke hewan dan mencegah penularan selanjutnya dari hewan itu sangat penting bagi kita agar tidak menjadi reservoir dan menimbulkan masalah baru. Ya, saya rasa itu sebagai afirmasi terhadap apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rismi. Terima kasih. Makasih Pak Ison. Selanjutnya Bu Cita, silahkan. Ya, terima kasih Bu Lis. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan Bu Endang WHO. Mungkin kita juga sudah melakukan ya komunikasi resiko melalui kelompok kunci. Kemudian juga untuk persiapan untuk vaksinasi yang sekarang sudah dilaksanakan oleh teman-teman DKI, ini sedang kita coba untuk dilakukan pengadaan kembali
sedang dibicarakan, dan juga untuk obat-obatan untuk kebutuhan Mpox ini sudah kita mintakan ke Pharmalkes. Mungkin itu tambahan, Bu Liz. Siap. Terima kasih Bu Cita. Ya. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin kita perlu beberapa poin untuk kita diskusikan lebih lanjut nih. Kalau dari sektor manusia, kita akan terus tentu melanjutkan proses untuk sensitivitas menemukan kasus ya di fasilitas kesehatan. Kami akan terus untuk sosialisasi kepada tenaga kesehatan baik di swasta maupun pemerintah. Kasus pertama juga ini ditemukan di salah satu puskesmas nih, pada pasien yang dia berobat ke infeksi menular seksual, poli HIV dan IMS. Kemudian dokter yang melakukan pemeriksaan itu teringat dengan Mpox, gambaran Mpox, walaupun sebenarnya dapat sosialisasinya udah 1 tahun ya, tapi ternyata alhamdulillah dokter ini masih bisa kemudian ingat dan kemudian mencuriga nih kasusnya, apakah nih jangan-jangan Mpox. Nah, kemudian dia segera laporkan pada saat kasus pasiennya masih ada di puskesmas, dia laporkan internal dan kemudian juga dia laporkan ke tingkat suku dinas, tingkat kota, sehingga kemudian langsung bisa diambil spesimen saat itu juga, dikirim ke BKPK dan selanjutnya. Jadi berdasarkan pengalaman kasus pertama 2023, langsung kemudian kita koordinasi dan kita lakukan sosialisasi kepada jajaran tenaga kesehatan. Itu dilakukan di sekitar pertengahan Oktober kemarin, jadi langsung ditindaklanjuti dan setelah itu memang kasus-kasus kita lihat bisa terdiagnosis dengan lebih banyak ya. Dan kesulitannya memang karena pada saat kita menemukan kasus, dari sisi klinis mungkin tidak terlalu sulit setelah kita lihat beberapa kasus ternyata gambarannya cukup bisa dibedakan selintas dengan, walaupun selintas itu dengan gambaran cacar air biasa, terus kemudian kita bisa menggali riwayat kontak seksual dan faktor risiko kontak erat kulit ya, skin to skin yang intens gitu di pasien, sehingga kemudian kita juga bisa lakukan tracing sambil melakukan pemeriksaan laboratorium dan mengisolasi pasien. Nah, pada beberapa kasus belakangan kita sudah identifikasi pertanyaan tentang apakah mempunyai hewan peliharaan di rumah, sehingga kemudian bisa menjadi salah satu sumber informasi yang dibutuhkan tadi. Nanti kami akan share Bu Rismi kalau ada kasus yang mempunyai hewan peliharaan kesayangan ya, sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti. Dan biasanya kalau orang dia juga sangat sayang sama hewan peliharaannya ya, jadi pada saat kita sampaikan bahwa kalau ditanya pasiennya punya peliharaan atau tidak, hewan peliharaan atau tidak, dan kita sampaikan bahwa kita ingin supaya hewan peliharaan kamu tetap dalam kondisi yang sehat gitu, biasanya dia juga lebih concern kepada kondisi hewannya, peliharaannya daripada kondisi dia sendiri ya, karena secara umum pasiennya rasanya secara klinis nggak terlalu berat gitu keluhannya, kecuali kalau yang masih fase demam itu mungkin masih terasa nggak enak, tapi kalau fasenya fase yang keluar sudah ada lesinya gitu, dengan lesi yang sedikit sih kalau kita lihat dari kasus-kasus nih rata-rata kondisi secara umumnya baik. Nah, berarti nanti kita perlu tambahkan informasi supaya pasiennya juga bisa kemudian mudah dihubungi dan mudah diberikan support untuk hewan peliharaannya, jangan sampai kemudian berisiko untuk tertular dari kasus manusia. Kemudian kalau untuk vaksinasi, sebagai informasi untuk kasus vaksinasi untuk saat ini jumlah yang sudah diberikan vaksin, tadi menyambung informasi dari Bu Cita, untuk di DKI Jakarta sudah sebanyak 251 orang yang diberikan vaksin Mpox ini. Jadi kita berikan vaksin Mpox ini pada teman-teman yang bekerja di BKPK karena memeriksa langsung untuk spesimen pasien. Itu ada hanya sekitar 10-an orang gitu ya kalau tidak salah. Kemudian yang lain adalah memang orang yang mempunyai riwayat kontak seksual berisiko dalam 2 minggu terakhir, karena vaksinnya lebih efektif untuk bisa mengurangi
risiko tingkat supaya mengurangi tingkat keparahan sakit itu kalau diberikan dalam 2 minggu sejak kontak seksual berisiko. Jadi di antara mereka yang saat ini mendaftarkan diri untuk vaksin, kita share link untuk pendaftaran vaksin ini pada populasi kunci, jadi pada kelompok pasien yang selama ini berisiko, termasuk di kelompok populasi kunci pasien dengan LSL, perilaku seksualnya laki yang melakukan seks dengan laki-laki, melalui fasilitas kesehatan dan juga melalui komunitas penjangkau yang biasanya bekerja sama dengan mereka. Kemudian dari pendaftar yang sampai saat ini sebenarnya sudah di 1.266, kita menyaring dari riwayat risiko kontak seksualnya. Sehingga saat ini kurang lebih ada 502 orang yang eligible untuk diberikan vaksin, dan 250 diantaranya 251 sudah melakukan vaksinasi. Saat ini memang vaksinnya yang kita terima, sumber pengadaan vaksinnya dari Kementerian Kesehatan, sejumlah untuk sekitar 477 orang penerima. Satu orang akan divaksin 2 kali dalam interval 1 bulan. Nah, itu yang kita sedang lakukan sekarang. Nah, jadi kalau untuk vaksinasi, nanti kalau ada vaksin tambahan, kita akan tambahkan, tapi karena memang vaksin menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima, maka hanya pada kelompok orang yang paling berisiko tertular yang diberikan vaksin saat ini. Ini kurang lebih yang sedang kita lakukan. Bapak Ibu, berarti kalau dari gambaran dan masukan tadi, untuk mungkin ini sedikit kemudian ingin bertanya juga, pada saat kita menemukan pasien dengan yang memiliki hewan peliharaan, mungkin berarti tindak lanjutnya bagaimana ya? Apakah hewan peliharaannya, handling hewan peliharaannya, apakah itu yang akan disampaikan oleh teman-teman, katakan misalnya dari KPKP, atau hewannya akan langsung otomatis diperiksa, dilakukan sampai pengambilan spesimen, walaupun itu mungkin perlu dipertimbangkan ya, akan berlebihan atau tidak ya gitu respon kita gitu, atau dengan apa yang bisa kita berikan, karena kalau dilihat dari pasien nih banyak juga mungkin yang mereka tinggalnya sendiri gitu. Jadi kalau dia sampai punya hewan peliharaan, maka yang bisa menghandle hewan peliharaan tuh karena nggak ada orang lain di rumah ya dia sendiri gitu. Seperti contoh kasus yang di luar Jakarta ini, dia tinggal sendiri gitu, dan ada partnernya yang juga sama-sama positif nih gitu. Jadi mereka kalau sampai punya pet, katakan kalau kasus seperti itu dan punya hewan peliharaan, berarti kan yang menghandle hewan peliharaannya dia sendiri. Apakah misalnya cukup dengan memakai sarung tangan dipesankan gitu, mungkin itu sebagai knowledge kami, kita bersama juga boleh disampaikan Bu, mungkin Bu dari Bu Rismi atau teman-teman KPKP. Dan tadi sambil menyiapkan dari laboratorium di Subang untuk bisa melakukan pemeriksaan, atau apakah rencananya juga mungkin sampai melakukan katakan screening hewan eksotik, katakan yang dari import dari luar gitu. Nah, sebelumnya mungkin Bu Renova nih, Bu Nova ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bu Nova. Iya, makasih. Izin Bu Rismi. Ya, Makasih silakan. Dok Lis. Jadi Monkeypox ini sebenarnya kan kita sudah ada laporan CRA. Saya juga baru baca lagi nih laporannya Dok Lis untuk mengingatkan kembali apa sih isinya gitu ya. Dan memang saya pikir 2022 ke sekarang itu akhirnya ada sampai 14 kasus itu cepat sekali ya. Luar biasa kalau menurut saya ya, seperti itu. Jadi termasuk penyakit yang memang katakanlah penularannya sangat cepat seperti itu di manusia mungkin ya. Nah, di hewan ya seperti yang di dalam CRA juga kami termasuk dalam stakeholder. Ini saya baru lihat nih pemangku kepentingan stakeholder Pusyanke Swanak seperti itu ya. Jadi
kemarin itu seperti kita sudah lakukan ketika kita ada COVID ya, COVID ya. Kemudian kita melakukan kerjasama ataupun kolaborasi di dalam deteksinya seperti itu ya. Jadi kalau ada yang COVID, kemudian hewan dia memelihara hewan ya, kemudian kita ambil seperti surveillance lah, deteksi ya, apakah hewannya kena, beberapa kali kita lakukan. Demikian juga Doklis untuk yang monkeypox ini, karena dia juga adalah zoonosis. Tentunya kalau ada kasus-kasus juga di manusia, kami juga harus punya informasi. Alangkah baiknya kalau misalnya ada informasi yang bersangkutan pasien tersebut kontak erat dengan hewan kah, atau dia memelihara hewan seperti, nah kita akan lakukan lagi nanti deteksi ya dengan Bifet Subang tentunya ya, karena ini adalah penyakit baru ke kami sebagai laboratorium daerah juga belum punya kompetensi untuk melakukan ini. Biasanya kita kerjasama dengan Subang. 3 hari yang lalu ketika kita chatting ya seperti itu, saya langsung menanyakan sebenarnya sebelum Dok Ison menanyakan apakah ada daripada pasien ini yang kontak erat dengan hewan kesayangan dulu ya, kita prioritasnya ke hewan kesayangan dan atau memiliki hewan kesayangan. Nah, saya juga langsung menghubungi Dr. Sudiron sebagai Kepala BVET Subang untuk kemudian bersiap jika terjadi hal seperti ini. Dan BVET Subang siap untuk ini, Doklis. Artinya di dalam kerjasama untuk deteksi. Nah, kekurangan kita di sini saya lihat Doklis adalah informasi yang cepat ataupun mungkin kita perlu membuat lagi suatu link atau suatu sistem di mana kalau ada kejadian-kejadian ya terutama penyakit zoonosis ini ya, ini bisa terupdate dengan cepat informasinya seperti itu, baik dari segi manusianya maupun dari segi hewannya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, Doklis ya. Karena kita tahu DKI Jakarta ini juga akan menjadi daerah global, global city. Kita bayangkan penyakit-penyakit yang mungkin nanti akan terjadi juga. Jadi kalau kita hanya misalnya ngurus satu, kemudian buat lagi yang satu datang seperti itu. Perlu kita membuat sistem. Saya kurang tahu bagaimana ya bentuknya ya Bu Rismi. Tetapi ini benar-benar kita bisa di situ mengakses segala data, segala informasi penyakit lama maupun penyakit baru zoonosis yang terjadi di DKI Jakarta. Itu yang sangat penting sehingga kita dengan mudah bisa melakukan tindak lanjutnya. Mungkin dari saya seperti itu dulu, Doklis. Makasih Bu Nova. Setahu saya kan udah ada ya sistem informasi untuk laporan penyakit zoonosis ya Bu? Sistem informasi Atau zoonosis untuk semua penyakit ya? Doklis, ya. Ya. Jadi begini Doklis, mungkin yang disampaikan Bu Nova nanti kita bentuk tim khusus saja. Kelihatannya momentum MFOX ini menjadi langkah yang tepat untuk kita bisa menyempurnakan sistem pelaporan, mekanisme pelaporan jika ada kasus di manusia, kami juga bisa pada saat yang sama juga terinformasikan. Jadi saat ini memang masih menjadi kendala. Memang di Dinas Kesehatan itu sudah sempurna Doklis ya, jadi ketika ada kasus di manusia yang datang berobat ke Vaskes ya terdekat dari kasus gitu kan, langsung itu terinformasi, tetapi secara aplikasi yang ada di Dinkes. Nah, ke kita selama ini adalah kita pakai spreadsheet gitu loh, jadi laporan, dan itu biasanya dilaporkan juga secara tidak real time. Jadi dari kasus kapan gitu sampai kapan gitu, sehingga juga kita agak kesusahan, terlalu banyak gitu kan, dan waktunya juga sudah lewat gitu loh. Jadi memang kita nanti coba bentuk tim khusus ya, apakah kita difasilitasi oleh Kominfotik gitu kan, untuk nanti bisa mengkoneksikan
aplikasi yang ada di Dinkes dengan di kami ataupun di dinas kehutanan kali ya, karena ini ada terkait juga dengan dinas kehutanan seperti itu, Dok Lis. Nanti mungkin kita tim sendiri aja. Yang justru menjadi pertanyaan saya adalah tadi disampaikan oleh Dok Ison gitu kan, terkait dari ya kita tahulah kalau BEFET Subang itu ya artinya memang secara kapasitas untuk pengujian PCR sih memang sudah sudah kompeten lah. Jadi yang menjadi permasalahan kita adalah untuk Mpox ini. Pada saat ini BEFET Subang melakukan penguatan kapasitas ya untuk bisa mendeteksi Mpox. Nah, kalau seandainya, bukan seandainya, dan nyatanya itu sudah terjadi ya, ada kasus positif di manusia gitu kan, kemudian si manusia tadi gitu kan memiliki hewan piaraan, dan kami juga baru terinformasikan tuh kemarin tuh Dok Lis di grup WA kita ya, WA COVID gitu oleh Dok Nabila, kami juga kaget gitu loh, karena sejauh ini kami kan memang sudah membuat surat edaran ke sudin-sudin gitu ya, terkait dengan kewaspadaan dini dari Mpox ini gitu loh. Bahkan kami juga sudah informasikan, sudah publish ke masyarakat juga gitu loh. Jadi kami sudah membuat daftar call center juga, jika nanti ada masyarakat yang menemukan klinis di hewan rentan itu bisa memberikan informasi ke kami gitu. Yang penting yang perlu kita tindak lanjuti adalah untuk saat ini di dalam mengisi gap tadi gitu kan mana tahu mungkin ada kasus lagi gitu, kemudian ada hewan peliharaannya gitu kan. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita lakukan isolasi saja sambil kita melihat gitu kan masa inkubasi, masa infeksi dari manusia tadi gitu kan, hewannya kita titip saja di lokasi tersebut, dipantau oleh kami gitu kan, sambil menunggu kesiapan dari BEFET Subang. Di sini hadir juga dari Pak Sodirun mungkin ya, Kepala Balai. Udah raise hand itu Dok Sodirun, raise hand. Oh sudah ya, nah kita dengarkan, silakan. Mungkin saya menyampaikan ini agar bisa kita diskusikan di sini. Terima kasih Dok Lis. Ya. Terima kasih Bu Rismi. Silakan Bapak. Ya, izin Ibu. Ya, terima kasih Bu Renova, Bu Rismi, Pak Ison, dan Bu Lis. Jadi memang kemarin kami sempat ngobrol dengan Bu Renova lewat WA. Kami pada dasarnya sangat mendukung kegiatan di lapangan Ibu. Yang menarik apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rismiati, kami mengikuti WA group yang ada di Sumedang sama Majalengka, Bu, terkait kasus gigitan rabies. Jadi PKM pada saat penanganan pasien kasus gigitan rabies atau HPR, mereka akan melapor lewat WA group. Kami juga ikut memantau sebatas kronologi, Bu. Tentunya informasi mana yang harus disembunyikan, mana yang harus dibuka itu bisa diatur nantinya. Nah, harapan kami di DKI juga demikian. Artinya nanti zoonosis itu bukan hanya monkeypox atau mungkin juga melebar ke penanganan atau ada kasus gigitan HPR misalnya, pokoknya terkait zoonosis. Sehingga baik dari Yankeswan maupun dari kami juga tahu, Bu. Bahkan artinya informasi ini bisa real time, mungkin hari ini dilaporkan di WA group, besok tim kami sudah ada di lapangan seperti itu. Tentunya muaranya adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu seperti itu, Bu. Apalagi suara apa istilahnya gaung dari kasus di Jakarta nanti gaungnya kan nasional seperti itu. Sehingga kami harapkan misalnya ada WA group dengan anggota dari PKM, dari Yankeswan, dari BEFET, sehingga kami atau kita bisa bahu-membahu apa yang harus kita lakukan di lapangan, kemudian penanganannya juga istilahnya apa investigasinya juga lebih cepat seperti itu, Bu. Dan kegiatan lapangan selanjutnya kami insya Allah siap, Ibu. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Izin Pak Sodirun ya, Iya, jika Bu. tidak salah ya. Terima kasih Pak, salam kenal Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah ini dengan teman-teman dinas yang terkait Pak Sodirun, kami sudah punya grup WA bersama nih. Nama grupnya grup One Health nih. Iya. Nah, itu dan di kasus-kasus lain zoonosis alhamdulillah ya. Tentu dengan Balitvet Subang juga sebenarnya sering kita koordinasi mungkin ya. Ada kasus seperti juga kan antraks ya, kemudian Iya. juga GHPR itu yang terkait juga. Jadi kami siap untuk apa namanya kita atur tadi seperti usulan Bu Rismi, bagaimana kita bisa memperkuat sharing informasi dan tindak lanjut bersama. Nah, itu bisa kita tindak lanjut ya Bu Rismi ya. Tadi juga ada, terima kasih Pak Sodirun. Ada yang mungkin langsung ingin menanggapi Pak Sodirun juga, silahkan. Tadi ada yang raise hand 2 orang sepertinya. Pak Sodirun, Tapi sekarang dari saya Pak Sodirun. Pak Sodirun, artinya yang saya tanyakan tadi, yang saya sampaikan tadi Pak Sodirun, jika memang ada kasus di manusia gitu positif gitu kan, kemudian memiliki hewan peliharaan gitu kan, ada saran nggak Pak tindakan apa yang dilakukan? Artinya isolasinya cukup di situ, dipantau gitu kan, ada klinis atau tidak gitu, sambil menunggu gitu kan, menunggu Subang. Iya. Ya. Jadi barangkali kan apalagi ini zoonosis tentunya mudah-mudahan sudah menjadi SOP di PKM, tentunya biasanya kan penanganan pertama kan Ibu. Nah, tentunya akan merembet berapa sih peliharaannya kan itu, apa jenisnya kan seperti itu Bu. Mudah-mudahan itu informasi itu bisa langsung di WA Group. Sehingga barangkali kami bersama tim dari Bu Renova bisa langsung berkunjung ke rumah pasien itu terkait dengan hewan peliharaannya. Nah, ini pertimbangannya apakah harus diisolasi atau apa? Saya rasa di Yankeswan kan ada fasilitas untuk istilahnya isolasi seperti itu Bu, seperti itu. Jadi barangkali nantinya karena ini apa istilahnya di grup itu adalah terkait zoonosis, ya mudah-mudahan ada SOP. Satu pertanyaan tambahan, berapa peliharaannya di rumah seperti itu atau jenisnya apa seperti itu, sehingga kita bisa memperkirakan apakah harus memang turun ke lapangan melakukan tindakan selanjutnya atau nyatanya kalau nyatanya misalnya tidak ada peliharaan ya barangkali mungkin kita tetap bisa berkunjung untuk melihat mungkin aktivitas di tetangga pasien tersebut seperti itu Bu. Ya, terima kasih. Suaranya kan terdengar Dok. Sudah terdengar Bu? Ya, makasih Dok Sodirun. Sudah clear. Ya. Dari Buli suaranya tidak terdengar ini. Ya, betul. Ya, sudah Pak. Tadi saya kepental, tapi itu sempat udah balik, udah kedengeran semua jadinya. Internet kita masih agak-agak slow. Baik, terima kasih. Tadi berarti usulannya Pak Sodirun ya untuk SOP bersama ya Bu. Sepertinya ini juga bisa kita tindak lanjut ya. Iya. Ya kan sudah ada juga tim selama ini yang ada WA Group antara lain tim pelaporan GHPR itu ya yang bisa pakai spreadsheet. Nah, mungkin itu yang bisa kita kembangkan. Hanya kadang-kadang memang tidak real time, Bulis. Jadi ada kasus di wilayah memang. Iya, ntar kita komitmenkan untuk kecepatan ngupdate-nya deh Bu Rismi. Itu kayaknya. Kita setelah rapat ini ya, Bulis ya. Iya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Ada Bu Yulianti dari Balitvet Subang juga ada raise hand. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Mungkin kami izin Dok, tadi terkait kejadian monkeypox di DKI Jakarta, mungkin kami sedikit
perlu informasi atau mungkin sebagai tindakan pencegahan dari monkeypox ini, salah satunya perlu memperluas nggak hanya untuk pertanyaannya ya Bu ya, karena kita itu mungkin dari 14 kejadian ini yang positif berapa, kemudian perlu informasi untuk sebagai tindakan pencegahan, kemudian distribusinya itu untuk di DKI Jakarta ini tadi dia berasal dari kabupaten mana aja? Apakah itu benar-benar DKI Jakarta atau dari luar DKI Jakarta? Kemudian informasi terkait dengan tadi menghubungkan antara kasus positif dengan hewan peliharaan, mungkin perlu ditambah selain hewan peliharaan, itu apakah pasien tersebut pernah kontak misalnya ke hutan atau pernah mengunjungi ke kebun binatang atau mungkin pernah bepergian ke mungkin daerah luar negeri yang pernah mempunyai monkeypox gitu ya. Kemudian kalau sebagai tindakan pencegahan mungkin perlu mungkin dari Pak Ison ataupun mungkin dari DKI Jakarta atau terkait dengan dari FAO mungkin ya adanya perlu investigasi mungkin terkait kasus ini untuk tadi sebagai tindakan pencegahan untuk pengambilan sampel terutama jika ada yang di kasus hewan. Mungkin di situ nanti kalau memang ada yang positif di situ diambil nggak hanya di hewan sekitar, bisa menggunakan kalau memang mau ada kajian, jadi dikontrol positif yang manusia diambil dari hewan ataupun nanti yang ada di sekitar hewan di situ mungkin juga bisa diambil gitu dengan menggunakan case control. Mungkin itu saja Bu sedikit masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita lanjut dulu dengan Bu Niken ya, KKHSG. Silahkan. Ya, terima kasih Dok. Mohon izin saya tidak bisa menyalakan kameranya. Suara saya tidak terdengar? Terdengar Bu, silahkan Bu. Baik, nama saya Niken, saya dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK. Jadi seperti yang tadi mungkin Pak Ison sudah jelaskan bahwa kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait monkeypox ini di tahun lalu ya, di surat edaran nomor 5 tahun 2022, di mana itu isinya terdapat beberapa hal-hal yang perlu disampaikan kepada rekan kerja di lingkup KLHK, seperti misalnya ada tahap pencegahan, jadi bagaimana pengelola atau petugas yang bekerja yang berhubungan dengan satwa, baik itu in situ atau ex situ, itu dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran monkeypox ini. Kemudian standar pemeliharaannya seperti apa, terus juga ada tahap deteksi dini. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencegahan dan penularan penyakit monkeypox ini, terus melakukan surveillance juga, terus mengenali gejala-gejala klinisnya dan tahap pengendaliannya. Jadi di sini juga kami ada aplikasi Sehat Satli yang tersebar di seluruh unit pelaksana teknis di BKSDA. Jadi mereka akan melaporkan setiap ada penyakit yang terjadi pada satwa liar. Kami juga ada call center di tiap-tiap KSDA dan di Direktorat KKHSG ini. Terkait dengan meningkatnya monkeypox ini, saya setuju sekali dengan usul Pak Ison tadi. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu deteksi dan isolasi. Jadi mungkin untuk jika tadi ada Bapak dari BVET Subang ya yang mengatakan mungkin perlu ada tambahan dari form itu, apakah memiliki satwa atau tidak. Jadi kalau seandainya dia memiliki satwa dan satwa tersebut merupakan satwa liar, itu mungkin bisa menghubungi kami dari KLHK. Jadi nanti apa nanti kemudian satwa tersebut
bisa kita isolasi untuk kita lihat, kita deteksi apakah terjangkit penyakit itu atau tidak. Dan apabila sudah terjangkit dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan apakah perlu euthanasia itu bisa dilakukan mungkin seperti itu aja tambahan dari saya. Mungkin teman-teman KSDA lainnya kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih, Dok. Makasih Bu Niken. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mungkin kalau belum ada sambil menunggu sekalian menjawab dari pertanyaan Bu Yulianti tadi ya. Ini ada di sini juga Dr. Nabila, Kepala Seksi Surveillance. Silahkan nanti Dr. Nabila bisa menambahkan juga. Nah, untuk gambaran umum pada manusia, jadi 14 kasus tadi semua kasusnya yang sudah kasus confirm, Bu. Berarti dari hasil pemeriksaan PCR-nya memang terbukti menderita Mpox. Dan kasusnya sedang menjalani isolasi. Kemudian di antara 14 tadi ada 2 kasus yang punya hewan peliharaan. Kalau untuk pertanyaan tentang apakah ada riwayat kontak dengan hewan dan sebagainya, itu sudah ada juga dalam form PE standar untuk wawancara pasien Mpox. Jadi nanti kami informasikan yang pasien juga kita lihat kembali nanti yang menjawab punya riwayat kontak atau juga punya hewan peliharaan selain yang 2 kasus tadi ya. Kemudian untuk kasus-kasus pada manusia ini semua jadi mereka walaupun tinggal di kecamatan A, tetapi penularan dengan orang lain yang kemungkinan jadi sumber penular dia memang sangat beragam, Bu. Nah, tapi nanti kita konteksnya kalau misalnya melihat apakah di tempat tinggal dia ada kemungkinan kasus Mpox pada hewan liar, katakan ya mungkin hewan liar seperti mohon maaf misalnya pemahaman awam saya misalnya kucing yang tidak dipelihara dan sebagainya, kami bisa share juga lokasi-lokasi tempat tinggalnya. Tapi sejauh ini pada kasus-kasus yang kita temukan 14 kasus Jakarta ini bagaimana mereka bisa tertular memang kelihatannya dari riwayat kontak langsung melalui kontak seksual dengan orang lain di dalam periode 21 hari sebelumnya. Ada yang sifatnya memang dengan pasangan tetap, tapi kemungkinan punya mitra seksual lain di luar pasangan tetap. Termasuk juga mungkin ada yang mempunyai pasangan seksual lebih dari 1. Jadi ini juga yang menjadi concern kami untuk memutus rantai penularan sih pada manusia antar manusianya gitu. Nah, tetapi sejauh ini tadi gambarannya walaupun misalnya pasien X tinggal kos di kecamatan tertentu, misalnya kecamatan Mampang Perapatan, tetapi kalau dilihat dari riwayat penularannya tidak terjadi di tempat tinggalnya gitu, tapi di tempat lain, bisa di tempat dia pernah punya komunitas yang melakukan pertemuan yang kemudian melakukan perilaku seksual di tempat yang lain atau di hotel atau di tempat yang lain. Nah, itu yang kita temukan nih di antara kasus-kasus yang saat ini kita sedang kelola gitu. Tapi kalau untuk konteks misalnya kita ingin mengetahui apakah memang di hewan liar tadi di sekitar tempat tinggal penderita itu apakah ditemukan kasus Mpox atau tidak, itu bisa kita siapkan. Nah, mungkin nanti juga pada saat kita melakukan tindak lanjut, mungkin dari teman-teman sektor hewan, berarti mungkin kita perlu kemas juga agar tidak terjadi stigma nih yang kita agak khawatirkan juga pada pasien-pasiennya agar jangan sampai kita menstigma ya mereka ya gitu dan kemudian akhirnya rahasianya yang walaupun sebisa mungkin juga kita batasi ya jadi tentu tidak bermaksud untuk menutupi mereka yang menutup-nutupi tetapi pada saat melakukan tracing dan kemudian melakukan
menjemput pasien. Kalau untuk melakukan isolasi itu juga kita hanya membatasi informasi kepada orang-orang yang memang terbatas sekali gitu, supaya si pasien ini nggak terstigma gitu. Karena sekali lagi kalau dilihat sebelum ini kita melihatnya penularannya memang karena kontak seksualnya sih gitu. Nah, baik, tapi kami bisa akan siapkan juga Bu untuk informasi apa namanya tempat tinggalnya itu bisa dilakukan. Cuman kepada media juga kita nggak sampaikan lokasi-lokasi tempat tinggal ya, karena kita nggak mau kemudian framing beritanya menjadi seolah-olah kecamatan-kecamatan di tempat tinggalnya kasus itu menjadi zona-zona yang kemudian perlu diwaspadai gitu. Karena kalau kita lihat dari perilaku penularannya nggak berkaitan dengan tempat tinggal gitu yang kita lihat ya kalau antar manusianya, kurang lebih demikian sih Bapak Ibu. Baik, kira-kira ada tambahan lagi Bu dari teman-teman dinas kehutanan mungkin yang hadir bisa sekaligus menambahkan informasi atau kalau ingin bertanya juga silakan. Kalau tidak ada mungkin nanti sambil berjalan. Jadi Bapak Ibu mungkin kita perlu mengerucutkan ya, berarti diskusi kita ya Bu Rismi dan Bapak Ibu semua ya. Untuk tindak lanjut bersama juga setelah kita rapat ini, kalau tadi saya catat mungkin kita bisa membuat semacam kesepakatan dan rencana tindak lanjut ya. Izin kami bisa share slide untuk membuat kesimpulan dari rapat ini ya. Oh, atau sebelumnya Dr. Nabila ada yang mau ditambahkan kan? Silakan. Ya Bu, sudah Bu, cukup lengkap. Nanti kalau misalnya memang kami sedang proses untuk melengkapi data PE 14 kasus aktif tersebut seperti itu. Karena memang masih ada beberapa suspek juga yang masih proses menunggu hasil PCR seperti itu, yang memang ada kontak juga dengan hewan-hewan peliharaan. Dan sebagai informasi, memang hewan peliharaan ini justru beberapa dijadikan alasan dalam tanda kutip untuk terframing petugas investigasi pewawancara agar diarahkan oleh kasus untuk ditularkan seolah-olah dari apa namanya? Dari hewan gitu, dari hewannya. Jadi ada yang bikin cerita ke pasar hewan seperti itu, memegang banyak hewan ya berdasarkan informasinya dari Flona tuh bawa pegang berang-berang, kelinci semuanya, all segala macam dia sebutin tuh hewannya ada mungkin hampir 10 gitu ya. Terus juga seolah-olah ketularan dari kucing kampung yang dia pelihara 9 bulan terakhir ya, dan belum vaksin sama sekali seperti itu. Terus ada juga yang memang anjing impor seperti itu yang sudah divaksin, infonya sudah divaksin lengkap dan rutin dijaga kebersihannya, dimandikan dan lain sebagainya. Mungkin itu sekedar sedikit informasi tambahan Bu, izin, terima kasih. Ya, makasih Bu Nabila. Jadi iya Bapak Ibu, dari kasus-kasus ini tanpa bermaksud kemudian memframing pola pikir kita bersama ya gitu. Tapi kalau kita lihat karena kita dalam menghadapi kasus-kasus ini sangat berusaha menggali kontak-kontak seksualnya dalam 3 minggu terakhir, jadi sebagian di antara mereka juga ada yang berusaha kemudian tadi seperti disampaikan Bu Nabila mencari kesalahannya itu seolah-olah yang menularkan kepada dia itu dari hewan gitu, dan karena berusaha menutupi kontak seksualnya itu yang kita juga berusaha untuk tetap gali gitu, tapi framingnya seperti itu nih Bapak Ibu, jadi saya informasikan juga gitu ya, walaupun tetap tentu kita menghargai setiap informasi kan ya, dan ini juga tetap kita memang ketahui sebagai penyakit yang zoonotik gitu, sehingga memang informasi bahwa dia ada kontak dengan hewan juga penting, baik hewan yang dituduhkan sebagai sumber penularan oleh dia maupun sebenarnya kita juga
paham bahwa hewan menjadi orang yang menularkan kepada hewan gitu. Berarti ya sama-sama kita punya dua pola pikir seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, Izin, mungkin Dok Lis. kalau ya silakan Bu. Iya, jadi sama Dok Lis, jadi kita mencegah juga jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat juga, Dok Lis. Jadi pengalaman kita yang lalu gitu kan, begitu informasi kucing gitu kan, kucing bisa menularkan COVID. Nah pada saat itu ya, karena memang bias informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu sempat ada timbul kepanikan. Jadi banyak masyarakat yang artinya kontra terhadap keberadaan kucing-kucing atau anjing yang ada di DKI Jakarta. Nah itu sempat kemarin tuh merepotkan kami. Dan itu juga jangan sampai terjadi pada saat ini gitu. Jadi mungkin informasi tadi ada 2 ya kalau nggak salah ya yang sudah terkonfirm positif, mungkin datanya bisa disampaikan ke dinas, nanti kita lakukan PE, penyelidikan epidemiologi, kemudian nanti kami akan berkoordinasi dengan BVET Subang atau Pusan, seperti itu Dok Lis. Jadi perlu kehati-hatian juga, dan nanti kita coba buatkan SOP-nya seperti itu, tata laksananya agar semuanya bisa berjalan dengan baik tentunya dan diterima masyarakat, tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, seperti itu Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu Rismi, setuju Bu. Jadi kita mesti nakar respon yang pas nih, nggak berlebih-lebihan gitu ya, sehingga juga respon di publik itu sesuai gitu, dan tidak merugikan hal-hal yang sebenarnya nggak berkaitan dengan situasi mpox-nya gitu, dengan tantangan mpox-nya. Terima kasih Bu Rismi. Baik. Mungkin sedikit saran lagi Bu. Boleh, Izin silakan Bu. ya. Tadi salah satu ketika ada outbreak apapun itu ya, baik di manusia ataupun di hewan, salah satunya itu kan kita yang terpenting itu adalah mengetahui sumber atau agennya. Yang kedua adalah kita harus mengetahui sumber penularannya. Nah, yang tadi kalau agennya kan kita sudah mengetahui bahwa itu merupakan monkeypox. Tapi untuk sumber penularannya kita kan belum mengetahui apakah itu dari manusia atau hewan. Makanya mungkin dari sisi hewan mungkin mau izin Pak Ison mungkin untuk melakukan investigasi terkait tadi hewan yang positif. Kemudian kalau untuk sumber penularan dari manusia itu perlu ada tracing kembali Bu, menurut saya terkait tadi jika ada tadi pertanyaan sudah ditanggapi kuesioner untuk hubungan seksual ya. Nah itu mungkin perlu tracing lagi, mungkin kalau memang orangnya itu dia terbuka atau mau memberikan informasi, cek untuk teman seksualnya itu apakah pernah menderita monkeypox atau enggak. Jadi sumber penularan dari monkeypox ini mungkin kita bisa mengetahuinya. Mungkin itu aja Bu. Ya. Izin Ibu. Ya silakan. Ya. Terima kasih Bu Lianti. Silakan Pak. Pak Jadi, Sonirun ya. Iya Bu. Oke. Jadi saya yang tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rismiati, karena ini kita konsentrasi di hewan, bahwa informasi itu kalau bisa real time, barangkali dengan WA Group itu mungkin informasi yang kami perlukan, si pasien itu punya hewan peliharaan Anda, bahwa nantinya terkait dengan istilahnya ketelusuran, aktivitas seksual itu urusannya kesehatan masyarakat lah, bukan urusan kita, itu dapurnya dari Kesmas gitu Bu. Hanya saja pintu masuk kita adalah bagaimana sih hewan peliharaannya nanti supaya tidak menjadi reservoir terhadap lingkungannya, itu saja, seperti itu. Ya, jadi mengenai hal-hal yang lebih dalam lagi itu menjadi dapurnya dari Kesmas. Nah, yang menarik adalah karena kalau informasi terbuka lebar di WA Group, apalagi tidak semua bisa menyimpan rahasia. Nah, itu jeleknya nanti memframing suatu wilayah, kelurahan atau kecamatan, itu sangat berbahaya Ibu. Jadi minimal tapi kami bisa masuk ada hewannya seperti itu yang berpotensi menjadi reservoir. Barangkali itu Bu. Terima kasih.
Tentunya hal-hal yang informasi terkait dengan apa istilahnya latar belakang, pernah kontak atau itu adalah dapurnya dari Kesmas, dan saya yakin Ibu Lis dan timnya sudah lebih paham terkait dengan itu. Apa yang harus ditanyakan ke pasiennya itu adalah urusan dari Kesmas, hanya dari kami, dari Keswan, berapa sih PET yang dipunya seperti itu. Biar kami mengamankan dari segi kesehatan hewannya. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, Pak Sodirun, terima kasih. Baik, terima kasih tadi Bu Yulianti juga sudah menyampaikan pandangan. Baik, Bapak Ibu, ya baik, mungkin kalau boleh hasil diskusi kita boleh saya rangkum menjadi beberapa poin untuk kita tindak lanjuti ya Ibu Bapak. Nanti mohon jika ada tambahan silahkan memberikan masukan. Jadi kalau untuk sebentar. Jadi kayak yang pertama kita akan memberikan informasi segera kepada teman-teman dari dinas KPKP, mungkin melalui Bu Rismi, berarti kalau pada kasus ditemukan mereka ternyata mempunyai hewan peliharaan terutama itu, supaya nanti bisa direspon tindak lanjutnya dari teman-teman sektor hewan. Dan kemudian juga menambahkan pertanyaan untuk lebih detail. Nanti kami lihat ya, sepertinya sudah ada sebagian besar pertanyaan di form PE standar terkait dengan kepemilikan tadi hewan peliharaan, termasuk satwa liar, apakah ada yang menjadi hewan peliharaan, kemudian perjalanan ke kebun binatang atau ke hutan, baik di dalam maupun di luar negeri, walaupun itu mungkin informasi saja pelengkap ya kepada pasien, jangan sampai juga tadi ya kita tergiring seolah-olah itu seperti faktor risiko penularan dari hewan ke manusianya gitu, karena mungkin lebih banyak posisinya saat ini di kita adalah faktor dari mitigasi risiko penularan dari manusia ke hewan ya, tadi istilahnya spillover. Kemudian saat ini sambil nanti kita memperbaiki SOP, tadi disampaikan Bu Rismi juga dan juga usulan dari Pak beberapa dari Bapak tadi di sini untuk SOP kecepatan informasi tadi ya, dalam sistem yang lebih ajak mungkin. Kalau saat ini kita pakai spreadsheet yang mungkin suka ada delay, maka kita perbaiki, tetapi akses informasi ini nanti kita atur ya, siapa yang bisa mendapat informasi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kepada sektor kesehatan hewan. Kemudian untuk berikutnya mungkin teman-teman dari Balitvat Subang nanti dengan bersama Bu Renova berarti yang dari Jakartanya akan bersiap juga untuk laboratorium pemeriksaan untuk sampel dari hewan ya yang perlu ditindaklanjuti. Dan kemudian juga nih pertanyaan berikutnya nih mungkin buat kita semua nih, kita perlu sosialisasi bersama ke publik nggak Bapak Ibu? Kelihatannya perlu sih, tapi saya pertimbangkan kembali, saya coba diskusikan lapor dengan Bu Kadis kali ya Bu ya. Ya Bu Lis ya. Ya. Boleh Bu. Jadi nanti kalau kita buat sosialisasi bersama, maka mungkin materinya atau bahan-bahannya kita sepakati dulu di tim kecil ya Bu Rismi ya. Supaya tidak menimbulkan kepanikan itu saja sih. Gitu. Supaya pas informasinya tanpa bermaksud menutup-nutupi, tapi juga jangan sampai memancing kehebohan yang tidak perlu kan gitu ya Bu. Betul. Ya. Oke, baik. Saya rasa sih poin itu ya. Selain itu dari poin-poin hasil JRA yang sebelumnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali ya, itu sudah sepertinya sudah termasuk dalam kesimpulan kita. Ada notifikasi, ada sharing informasi, pedoman surveillance terpadu lintas sektor, mungkin ini sambil jalan ya kalau belum, tapi intinya dari yang kita lakukan sepertinya nanti punya bahan untuk membuat dokumentasi yang jadi bisa dijadikan pedoman malahan. Untuk kelompok risiko tinggi, sejauh ini
kita lihat tadi sudah seperti yang di JRA juga ya. Dan tentu kelompok risiko tinggi untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien juga kami tidak sampai saat ini belum memberikan vaksinasi karena sifat penularannya juga yang tidak semudah seperti penularan COVID sebenarnya. Saat ini vaksinasi kita masih berjalan dan mungkin vaksinasi untuk gelombang pertama sesuai vaksin yang tersedia ini bisa selesai di hari Senin. Vaksinasinya memang tidak masif, artinya tidak kita cepat untuk melakukan vaksinasi secepat-cepatnya seperti waktu COVID, karena untuk vaksin ini kita benar-benar memilih pada kelompok yang paling rentan untuk tertular ya. Jadi tadi ya kelompok dari orang yang punya karakteristik risiko yang sama dengan pasien-pasien yang kita temukan saat ini. Saya rasa mungkin ini yang menjadi kesimpulan. Kalau ada mau tambahan mungkin silakan Bapak Ibu. Izin Bu, kalau untuk vaksin Mpox ini belum ada ya kalau di hewan ya? Nah, Maaf kalau saya terlewat. belum sempat dibahas tadi. Mungkin Siap. ada info? Karena beberapa menanyakan juga apakah di luar negeri sudah ada dan di Indonesia apakah sudah ada juga khusus spesifik Mpox atau mungkin adanya jenis pox yang lain atau smallpox gitu. Terima kasih. Untuk hewan ya Bu Ngabila ya? Mpox untuk hewan, vaksin Ya Mpox Bu, untuk betul hewan Bu, yang betul. ditanya. Ya. Dok Ison? Dok Ison masih bergabung? Dok Lis bisa ke Dok Ison kali ya? Oke, saya coba lihat nih Bu. Masih sih, tapi mungkin beliau Iya. sedang paralel yang lain. Baik, nanti mungkin informasinya bisa di-share di grup One Health ya, Ibu Bapak. Ya, siap. Baik, mungkin terima kasih banyak kalau demikian. Bu Rismi ada tambahan nggak Bu? Saya sih sudah cukup sih Dok. Ya, oke. Baik, saya rasa demikian nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk diskusi pagi ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat untuk kita punya persepsi yang sama tentang situasi Mpox saat ini di Jakarta, sehingga respon kita tidak bisa pas sesuai takarannya gitu, tidak berlebihan tetapi juga tidak mengabaikan dari potensi yang ada. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kesempatan pagi sampai dengan siang ini, dan mudah-mudahan tindak lanjut kita bersama bisa kita bersama-sama hasilnya bisa kita tindak lanjuti dan kita tentu pererat koordinasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan rapat kita, dan selamat bekerja kembali Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lis. Terima Mari. kasih. Dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari RSPI Sulianti ya. Untuk nakes yang merawat saat ini kita tunggu berikutnya ya Ibu untuk vaksinnya. Nah, saat ini tentu yang paling berisiko untuk tertular aja, yaitu melalui jalur kontak seksual atau kontak kulit erat sepertinya. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ibu sekalian.